Cybercrime juga bisa menggunakan GPT juga, Pak ya? Betul, Nah, katanya sekarang suara pun sudah bisa diklon ya? betul. Ya, kalau nggak kenal, say no. Salam sehat, penuh semangat. Selamat datang di Podcast IT, Asosiasi Industri Teknologi Informasi Indonesia. Hari ini kita sudah kedatangan Bapak Li Heng dari Sinex Metrodata Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Mary. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat. Terima kasih. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai cybercrime ya Pak ya. Karena kalau kita lihat kayaknya kejahatan di dunia cyber ini sudah semakin menggalaukan. Nah, gimana tuh kondisinya Pak pada saat ini? Oke, mungkin pertama-tama perkenalkan saya sedikit. Saya Li Heng dan saya ini Direktur di Sinex Metrodata Indonesia. Sudah bekerja sekitar 15 tahun dan 10 tahun terakhir di role sebagai Direktur. Di IT sendiri sudah sekitar 20 tahun lebih, 18 tahun terakhir di dunia distribusi. Kebetulan saya juga Wakil Ketua di Korika. Korika adalah organisasi kolaborasi riset inovasi industri untuk kecerdasan artifisial yang dimana organisasi ini berdiri atas inisiatif BPPT. Jadi presidir kami adalah Profesor Dr. Hamam, ya, yang dimana adalah kepala BPPT sebelumnya, yang dimana di sini di Korika kita mempunyai quad helix approach yang fokus di pemerintah, di industri, di komunitas, dan juga akademia juga. Begitu. Nah, saya wakil ketua di bidang bisnis dan industri. Nah, memang kalau kita menyentuh topik cybercrime di saat-saat ini, tentunya banyak sekali perkembangannya, dan terutama mengenai AI ya. Karena dengan adanya AI ini semakin kompleks sifatnya, mempengaruhi baik untuk produktivitas ataupun hal-hal yang negatif juga. Nah, mungkin kita masih ingat bahwa sekitar beberapa tahun yang lalu kita mengalami pandemi, di mana ini menyebabkan adanya akselerasi adopsi teknologi yang semakin cepat. Dan kita dituntut waktu itu ya, saya masih ingat kita perlu melakukan semuanya itu dari rumah. Sekolah dari rumah, kerja dari rumah, semua berhubungan dengan teknologi dan internet. Ini sebenarnya cikal bakal di mana menciptakan dampak dari surface attack yang semakin lebar. Nah, kalau dulu kan ya kita menggunakan internet itu hanya ke kantor, akses internet, ke sekolah atau universitas, akses internet. Nah, sehingga disitulah titik-titik keamanan itu sangat sedikit. Jadi yang perlu diamankan hanya kantor. Nah, sejak pandemi itu menyebar ke seluruh tempat-tempat, rumah-rumah ataupun working from anywhere ya. Dulu lagi ngetrend sekali itu. Saya masih ingat. Sehingga banyak sekali harus berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan aplikasi, di mana titik-titik inilah menjadi rentan, terekspos terhadap kejahatan kriminal. Nah, 2 tahun terakhir kita mendengar tentang Gen AI. Gen AI itu sendiri get very popular itu dengan adanya ChatGPT ya, Sam Altman. Dalam kurun waktu 2 bulan, ChatGPT ini menembus 100 juta user. Nah, ini tidak pernah diketemuin di hal yang lampau, karena ini bukan sosial media app. Sosial media app seperti contohnya Instagram itu membutuhkan waktu 2,5 tahun. TikTok 9 bulan. Nah, ini dampaknya luar biasa, sehingga ChatGPT ini sudah semakin populer begitu. Yang pertama-tama tentunya saya ingin membahas bagaimana dampaknya terhadap cybercrime ini, AI-driven cybercrime. Jadi apa sih AI-driven cybercrime itu adalah kejahatan-kejahatan kriminal dengan penggunaan teknologi AI untuk melakukan kejahatan tersebut lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kompleks. Banyak sekali contoh-contohnya. Nanti mungkin kita bisa bahas satu persatu, Bu Mary. Ya. Jadi kalau sekarang itu tadi dikatakan mengenai ChatGPT, berarti cybercrime juga bisa menggunakan GPT juga, Pak ya? Betul. Nah, sebagai contoh, yang pertama itu adalah yang kita mau bahas di sini adalah mengenai weaponized Gen AI, yaitu menggunakan Gen AI untuk kegiatan kriminal. Nah, ini banyak sekali contohnya. Jadi ada macam-macam ya, ada fraud GPT, worm GPT. Bagaimana penggunaan GPT ini, yang lain-lain, dan terutama yang jahat-jahat ini, untuk bisa menciptakan email-email scam maupun phishing yang sangat convincing, yang sangat meyakinkan, gitu ya. Kalau Ibu mungkin ingat
di beberapa saat yang lalu itu banyak sekali kejadian. Dan kita sebagai individual juga harus hati-hati karena kita sering belanja online ya. Yep. Nah, belanja online kadang-kadang kita kan tidak tahu, mungkin ada anak kita belanja Tokopedia atau apa, emailnya masuk, lalu kita klik tanpa melihat atau mengecek lebih lanjut. Dari mana? Nah, itu adalah phishing. Jadi memberikan tampilan email dari suatu e-commerce, lalu diklik, lalu masuklah elemen kejahatan tersebut di dalam sistem kita semua, begitu ya. Nah, ini hal yang harus dicermati dengan ChatGPT, begitu Bu. Ya. Itu agak mengerikan juga ya kalau sekarang ini kan orang biasanya itu tidak membaca detil. Iya. Otomatis aja langsung gitu ya. Iya. Nah, jadi terus juga sekarang tuh bukan hanya email ya, tapi juga dari telepon. Iya. Kalau dulu kan, kalau dari WA, ini sih kita cuekin gitu ya, kita mau dengar suara. Nah, katanya sekarang suara pun sudah bisa di-clone ya? Betul. Nah, jadi memang ini tipe yang kedua. Jadi ada deepfake dan voice clone. Zaman ibu, zaman saya masih menggunakan telepon rumah, ingat ya Bu ya? Ya. Nah itu orang tua saya itu pernah tuh tertipu. Di telepon malam-malam jam 2 pagi. Jam 2 pagi telepon bunyi, orang tua saya sudah tidur, dibilang, "Oh, anak ibu sedang di kantor polisi. Mau ditahan karena narkoba." Waktu itu ya, bilangnya narkoba gitu. Nah, oknum polisi tersebut mungkin bukan sesungguhnya oknum polisi, mungkin kriminal yang menyaru. Yang mengaku bahwa ini dari kantor polisi. Sehingga harus dilakukan sejumlah uang transferan. Nah, zaman dulu seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya kejahatan yang di-refresh saja, cuman dengan teknologi AI. Nah, kemarin ini ada berita, salah satu perusahaan konstruksi di Hong Kong, sebenarnya ini UK-based company yang ada di Hong Kong. Mereka melakukan video call dengan seolah-olah dengan CFO perusahaan tersebut yang memerintahkan melakukan transferan sejumlah uang jutaan US dollar kepada suatu entitas. Nah, itu dilakukan karena bentuknya video call. Suaranya pun mirip. Nah, AI sudah sedemikian canggihnya, mungkin dari teman-teman di sini juga sudah melihat bahwa banyak sekali video-video AI yang membuat tampilan wajah sangat sempurna. Iya, betul. Ya, apalagi hanya suara. Suara itu sangat mudah. Ini video. Bagaimana kita tidak convince kalau kita melakukan video call? Iya. Ya, dengan salah satu orang yang kita anggap adalah CFO ataupun superior kita yang mempunyai kewajiban atau tanggung jawab dan responsibility mengatur keuangan. Iya. Ini hal-hal yang harus kita cermati bersama begitu. Sehingga saya rasa di era AI cybercrime ini semakin kreatif ya menurut saya. Begitu. Kalau dulu itu kan WhatsApp kita di-hack terus orang-orang pada gue perlu duit dulu dong, tolong transfer gitu. Terus kita cuekin, nggak percaya kecuali kalau dia telepon atau video call. Oh, bener nih orangnya. Berarti kalau sekarang udah nggak bisa begitu juga ya? Tidak bisa. Nah, jadi kalau sekarang itu ya, kalau terima WhatsApp, you don't know, casino. Ini saya ambil dari BCA punya ads ya. Tapi cukup menarik. Ya, kalau nggak kenal, say no. Ya, jadi kalau nomor itu tidak dikenal, udah pasti jangan diterima, jangan dibalas, cuekin aja gitu ya. Istilahnya seperti itu sih Bu. Iya. Gitu. Jadi kalau sampai ada teman yang ganti nomor, mohon maaf aja ya kalau sementara dicuekin dulu gitu ya. Iya. Ya, mengerikan sekali. Nah, kalau misalnya AI power malware itu gimana tuh Pak? Nah, AI power malware itu sebenarnya tipe malware yang baru ya Bu. Yang itu di mana di dalamnya sudah ada AI. Nah, jadi contohnya begini, makanya itu saya suka bilang kepada teman-teman di industri ataupun teman-teman yang lain juga, yang penting adalah memakai software asli. Karena malware ini banyak sekali terdapat kode-kode yang malicious. Nah, kode-kode malicious ini dengan adanya AI itu bisa dengan cepat beradaptasi dengan sistem keamanan. Ya, jadi tradisional sistem keamanan itu tidak bisa mendeteksi malware dengan AI ini. Jadi software-software bajakan terutama itu banyak sekali malware-nya. Lalu file-file installer yang ada di internet. Kalau dengan pengguna Android tentunya kita familiar dengan APK. Nah, jadi APK tersebutlah yang berbahaya, harus dicermati. Jadi jangan sampai mendownload APK dari tempat-tempat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, itu. Nah, karena malware ini sangat vital sifatnya, karena begitu terinstall mungkin serangannya tidak mendadak. Dia dorman, dia tidur dulu. Ketika didetek dengan sistem keamanan, mereka merubah codingnya on the fly. Ya, jadi mereka mengkolek data dan lain-lain, lalu baru nanti mungkin melakukan serangan. Serangannya bisa berupa ransomware yang sedang marak ini, dan lain-lain. Ya.
Kalau synthetic identity fraud itu apa tuh Pak maksudnya? Nah ini sebenarnya new trend juga. Dan tapi kalau di Amerika sendiri synthetic fraud identity ini itu sudah merajalela. Jadi kerugian di Amerika itu lebih dari 6 billion US dollar setiap tahun di kejahatan finansial. Jadi completely itu di-create suatu identitas baru yang sama sekali tidak ada, tidak benar, itu benar-benar fake. Itu tujuannya adalah fabrikasi dokumen-dokumen digital dari birth certificate, kehadiran di online presence, activity di sosial media, itu semuanya fabrikasi. Nah, ketika semuanya itu ada di internet dan bisa di-proof secara valid, secara identitas digital maupun keadaannya di sosial media, maka itu bisa sekali sekarang untuk apply berbagai macam kebutuhan finansial. Contohnya, sekarang kita sudah banyak sekali juga melalui layanan online. Ya, verifikasi data online, verifikasi facial recognition online. Ya, betul, ya, betul. Tampak wajah, wajahnya benar nggak sesuai dengan KTP nggak? Nah, ini semua saya buat palsu. KTP-nya saya buat cetak palsu. Lalu ketika di video call saya menggunakan teknologi AI dengan motion ya. Jadi bergerak-gerak itu pun bisa karena facial recognition teknologi zaman sekarang itu menggunakan sistem di mana harus kedip-kedip gitu ya ataupun buka mulut untuk memberikan sistem tersebut input bahwa itu adalah orang yang benar gitu ya. Hal-hal tersebut bisa dikelabui dengan penggunaan AI ini sehingga makanya itu fabrikasi dari identitas ini bisa untuk kegunaan aplikasi finansial, apply loan dan lain-lain. Nah, sehingga bisa sekali tertipu gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa synthetic identity ini on the rise sebenarnya. Karena biasa kita mulainya dari Amerika dulu ataupun dari global baru merambat ke daerah regional di Southeast Asia gitu. Mengerikan sekali ya kalau seperti itu. Data-data kita itu dengan mudah ya di clone oleh mereka ya. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan kejahatan seperti ini itu cepat sekali merambah ke seluruh dunia ya. Nah, kalau misalnya cybercrime as a service business itu gimana tuh Pak? Nah itu jadi tadi ya berbagai macam teknik dengan penggunaan AI mengenai malware atau mengenai phishing gitu ya ataupun ransomware itu sekarang organisasi kejahatan yang besar itu sudah menciptakan bisnis model. Nah, jadi bisnis modelnya sebenarnya kalau saya bilang sih mirip MLM ya. Jadi siapa saja bisa register secara online ataupun mendownload penggunaan teknologi AI dengan cybercrime ini untuk meluncurkan serangan phishing ataupun ransomware. Nah, kalau targetnya kena, maka si developer dari ransomware ataupun phishing platform ini, itu mereka terima komisi 15%. Waduh. Ya, komisi 15%. Mereka hanya ambil 15%. 85% itu buat yang meluncur serangan. Wah. Nah, ini yang menurut saya impact-nya sangat luar biasa karena orang bisa aja mau coba-coba menjadi jahat gitu ya ataupun sekedar curious. Betul. Ya, meluncurkan serangan ransomware begitu. Nah, ini adalah cybercrime as a service business. Jadi yang populer itu banyak sebenarnya ada di phishing as a service itu ya, ada di Black Cat, ada di Alpha, ada di namanya itu ada di Ransom Hub gitu ya. Banyak sekali. Jadi tipe-tipenya banyak dan mereka cukup kompleks ya. Jadi karena penggunaan AI ini kalau Bapak Ibu sekalian sudah sering pakai juga ya, ini bisa dengan cepat membuat coding malicious, membuat email-email yang tata bahasanya dengan bagus begitu ya, sehingga very convincing. Ya, jadi sekarang tuh segala macam rasanya bisa ya dimasuki oleh cyber ini. Jadi kalau kayak dulu tuh kita beremail-email misalnya ya dengan prinsipal, kemudian ketika kita mau transaksi pembayaran kok tiba-tiba ada pengumuman gitu. Ini bayarnya jangan ke sana ya, kita ada akun baru gitu. Ternyata itu bohong. Nah, itu termasuk kategori apa itu? Itu sebenarnya ya penipuan dengan metode digital yang lebih kompleks, yang lebih baru. Maksudnya adalah kemarin ini baru ada berita juga kan ya bahwa seorang ibu-ibu melakukan payment queries tetapi diedit ataupun transferan diedit slipnya dengan penggunaan GenAI juga. Lalu tinggal di show aja bahwa oh saya udah melakukan transfer nih. Lalu
Lalu si kasir tersebut bilang, oh oke, ya sudah, bawa pulang barangnya. Ya. Nah, makanya itu Bu, harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu tentunya untuk semua itu sih Bu. Jadi QRIS pun sekarang udah bisa ya, jadinya nggak langsung instan, langsung kasih lihat, tapi dia bisa langsung rubah ya? Tidak langsung rubah sebenarnya dari QRIS ini. Tapi kan ada bukti pembayaran QRIS-nya kan, Iya. nah, itulah yang dirubah. Oh. Ya, kalau kita tidak cek, Iya, gitu iya, ya. Kadang-kadang kan ya biasa lagi sibuk nih. Betul, rame gitu rame. ya. Biasanya kan memang kalau QRIS transfer itu ada ting-ting, ada Iya, suara iya. bunyi ya. Ha-ha. Tapi ya kadang-kadang kita tidak terlalu Nggak aware ya. karena lagi sibuk rame. nih, ramai. Ha-ha. Menerima pelanggan, bayar dan lain-lain begitu. Itu sih. Jadi kalau sarannya nih Pak ya, dalam kondisi seperti ini, rekomendasi-rekomendasi apa aja nih? Nah, kebetulan saya juga banyak berkecimpung di bidang teknologi ini dan mendapat exposure banyak di cyber security solutions. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri faktor yang paling besar dari cyber security breach ataupun kejahatan kriminal ini adalah mengenai apa yang disebut human factor. Ya, jadi faktor manusia. Manusianya ya. Nah, faktor manusia ini baru aja ini ada research ya. Ini saya baru ambil pagi ini ya. Itu 95% ya data breach itu karena faktor human. Itu according ada nih Mimecast State of Human Risk Report di tahun 2025 ini, baru Maret ini nih. Iya. Ya, jadi segitu besarnya faktor manusia. Nah, sehingga adopsi teknologi saja tidak cukup. Untuk individual itu perlu sekali dilakukan upgrade knowledge tentang cyber security. Karena kita dengan sehari-hari ini berhubungan dengan digital payment, shopping gitu ya. Tadi saya bicara tentang e-commerce email gitu ya, ataupun email-email yang tidak dikenal. Saya sering sekali, Bu, terima undangan kalender meeting. Iya. Nah, suatu ketika saya terima kalender meetingnya ini ternyata berupa phishing. No. Jadi ketika keterima kalender email ataupun Teams meeting, itu jangan langsung diklik, dilihat dulu sourcing-nya. Source-nya seperti apa. Nah, teknik-teknik untuk melakukan pengecekan tersebut itu harus dipelajari juga. Bagaimana kita mengidentifikasi ya. Jadi apalagi ya kalau offer-offer yang bersifat sangat menarik ataupun sungguh tidak bisa dipercaya begitu ya. Jangan sampai percaya. Nah, terlebih lagi itu. Nah, jadi faktor individual ini penting sekali. Tidak hanya kita sendiri tapi keluarga kita. Karena tidak hanya faktor human tetapi juga the weakest link. Tuh. Nah, kalau ibu ditargetkan, saya masuk nggak melalui ibu karena ibu mungkin lebih paham tentang teknologi dan cybercrime. Tapi saya masuk dari anak ibu yang masih SMP, SMA misalkan. Nah, dari email-email mereka, saya kirim, saya cek di sosial media, oh ibu punya anak sedemikian banyak, namanya si ini, sekolah di sini, oh emailnya saya cari atau sosial medianya saya approach. Jadi itu yang namanya targeted phishing. Ya. Nah, kalau untuk perusahaan, tentunya ya adopsi teknologi itu udah keharusan. Sekarang teknologi cyber security itu bukan menjadi suatu hal yang sifatnya nice to have, tapi sudah harus punya. Nah, tapi again, seberapa komprehensif kita punya, kita harus mengadopsi framework internasional, NIST misalkan. Bagaimana ketika kita menghadapi suatu serangan, bagaimana kita remediate gitu ya. Nah, itu semua ada frameworknya yang bisa diatur dan bisa diikuti. Lalu bagaimana kita mempunyai yang kita sebut business continuity plan. Nah, kebetulan kami di Synnex Metodata beberapa saat yang lalu juga kami bukan cyber attack ya, tapi ini mengenai business continuity plan. During pandemi lah, Bu. Ya. Nah, during pandemi itu kita sangat siap. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan teknologi. Ketika ada suatu hal yang bisa membahayakan dari sisi bisnis, kelangsungan bisnis, itu kita bisa langsung dengan agile kita pindah. Karena semuanya sistemnya sudah siap online pada waktu itu. Yeah. Nah, itu kebetulan ya bahwa kita sudah mempersiapkan semuanya sehingga kami juga sudah mempunyai business continuity plan jika sesuatu hal happen. Demikian juga dengan cyber security. Backup. Bagaimana backup ini? Apakah backup ini terkoneksi dengan internet atau tidak? Ada versi offline-nya atau tidak? Karena zaman sekarang itu serangan bisa datang dari eksternal maupun dari internal ya. gitu ya. Kami juga baru dapat satu solusi sebenarnya yang dimana ini adalah external threat management. Karena implementasi sistem teknologi cyber security di perusahaan kita saja itu tidak cukup. Kita harus bisa melihat apa yang dibicarakan orang jahat di luar sana. Jadi ini suatu external threat management yang menggunakan listening atau crawling ataupun platform untuk mendeteksi ada nggak yang membicarakan tentang organisasi kita, individual kita di forum-forum
underground. Yang mereka mendiskusikan, Yeah. saya mau attack bank ABC nih, ya, saya menemukan hole security ini, mari kita exploit bersama, ataupun kita berkolaborasi antar hackers gitu ya, itu bisa dilakukan. Nah, sehingga tadi saya bilang bahwa memperlengkapi sistem keamanan security di perusahaan kita itu tidak cukup, harus dilengkapi dengan eksternal. Terlebih lagi, of course, yang tadi saya sudah sampaikan juga mengenai human factor, bahwa organisasi kita harus selalu ready. Human capital kita harus mempunyai habit security yang baik. Karena secanggih-canggihnya sistem defense ataupun security, tapi kalau tidak mempunyai sistem habit yang baik, itu tidak baik. Ibaratnya ya Bu ya, Ibu di rumah sekarang semua punya CCTV di mana-mana, pagar tinggi sekali. Ternyata lupa kunci pintu. Ya. Breach juga. Iya, betul. Jadi hal-hal kecil pun itu harus selalu diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai individu tuh kalau menerima sesuatu yang too good to be true itu harus dipertanyakan ya. Jangan langsung, wah ini kebetulan, langsung kita klik gitu ya. Dan sementara kalau di perusahaan-perusahaan itu kita harus membuat satu tim dari digitalisasi dari sistem MIS-nya lah lebih kuat lagi ya. Nah, kalau dari peran pemerintah dalam hal ini gimana tuh Pak? Nah, peran pemerintah tentunya pemerintah sudah banyak melakukan kolaborasi dan juga pemerintah sudah ada Badan Sandi Siber Negara ya, BSSN ya. Di mana BSSN sendiri tugasnya itu untuk memonitor seluruh traffic yang ada di Indonesia dan organisasi-organisasi di Indonesia yang ada anomali. Jadi kalau Bapak Ibu belum terregister di dalam sistem BSSN secara URL perusahaan atau alamat address perusahaan, itu lebih baik diregister karena mereka memiliki sistem juga untuk mendeteksi anomali-anomali dari traffic yang ada di internet mengenai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya pemerintah sendiri dengan adanya Kominfo zaman lalu dan Komdigi zaman sekarang sudah menerapkan yang disebut perlindungan data pribadi ya, atau PDP ya, perlindungan data pribadi. Di dalam framework PDP sendiri itu dibagi menjadi beberapa aspek yang bagus untuk perusahaan, terutama untuk perusahaan dan juga untuk individual, untuk menjamin kerahasiaan dari data kita itu sendiri. Jadi di PDP framework itu sendiri ada dari sisi user, pengguna, data pengguna. Lalu ada dari sisi data infrastruktur. Lalu ada dari sisi aplikasi, ada dari sisi network, ya, ada dari sisi human juga. Jadi bisnis proses. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya ini sangat menarik dan sangat bagus ya. Dan saya rasa juga saat ini pemerintah sudah menyadari bahwa pentingnya cyber security. Dalam 2 tahun terakhir terjadi banyak attack, terutama di bagian finansial ya. Di belahan dunia lain, saya masih ingat ya, ini bahkan terjadi mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu ya. Ini objek vital. Bayangkan kalau tiba-tiba energi negara diserang. Negara tidak ada listrik, semua lumpuh, ekonomi lumpuh. Makanya seperti yang kemarin di Bali tuh langsung, wah ini cyber attack. Cyber attack, ataupun di tempat yang lain, waktu itu ada. Ada juga yang nuclear power plant, kalau tidak salah di India, itu dihack. Tapi untungnya hanya data saja yang dicuri. Data dicuri sih tidak untung ya, tapi bukan diledakan gitu ya. Nah, bayangkan kalau nuclear power plant diledakan, banyak sekali human losses gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri saat ini, how bad is the situation, Pak? Di Indonesia sendiri kita problemnya adalah tadi ya, mengenai human factor. Jadi bad is very bad, dalam arti kesigapan kita dalam mengantisipasi serangan itu sangat rendah. Ya. Jadi sebagai gambaran, di Asia Pasifik itu cyber security gap itu sekitar 33 juta ya. Di Indonesia sekitar 600.000 kita perlukan cyber skill people atau worker. Nah, ini yang harus di reduce gapnya ya. Dengan edukasi, training, sertifikasi gitu ya. Oleh karena itu ya saya sendiri juga menyadari bahwa kita perlu improve dari sisi sini. Jadi kami Synnex Metadata juga kita memiliki isi council itu untuk sertifikasi, untuk training juga ya, untuk di bidang cyber security, bekerja sama dengan BSSN, kepolisian dan lain-lain, dengan pemerintah gitu ya, ataupun dengan lembaga-lembaga training untuk memberikan pelatihan. Nah, ini cara-cara kita untuk bisa improve dari sisi skills dan habit begitu. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Saya rasa itu ya kalau mengenai AI dan cyber security. Jadi sekarang ini pertanyaannya adalah bukan apakah kita siap
kita harus siap untuk menghadapi tantangan dari cyber security ini sendiri. Karena secanggih-canggihnya kita mempersiapkan diri, suatu saat kita pasti akan kena. Pasti kena. Ini sama seperti sesehat-sehatnya badan kita suatu saat pasti akan sakit. Nah, tapi bagaimana ketika kita sakit, seberapa cepat kita mengantisipasi tersebut, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kita sudah mengimplementasikan, mempersiapkan dari sisi individual maupun dari sisi perusahaan, apakah kita akan siap menghadapi tantangan-tantangan dari cyber security yang semakin advance. Belum lagi nextnya ada yang disebut quantum computing. Nah, ini era baru di mana traditional encryption itu susah untuk menghadapi era quantum computing karena kode-kode password Bapak Ibu sekalian itu bisa dipecahkan dalam waktu singkat sekejap ya. saja. Waduh. Nah, mungkin itu di next next topik selanjutnya ya. Iya, betul. Baik sahabat IT, pada saat ini kita harus benar-benar be prepare ya. Jadi bukannya sesuatu yang harus diacuhkan, tetapi kita harus lebih aware, lebih prepare untuk menghadapi serangan-serangan cyber ini. Demikian, sampai jumpa di episode selanjutnya.